Ya jadi ditunggu aja ya proker dari PJTD sama PJTL ini. Terutama kan ada anggota baru nih Iya kan. nih Anggota habis baru ini. habis ini kalian wajib ikut PJTD ya kalau jika Ah, kalian masuk anggota wajib Persma. banget. Kalian juga apalagi di perkuliahan itu kok sangat dibutuhkan wes Betul, suatu betul. hal yang seperti itu. Iya, saya juga ngerasain kok, Mas. Saya juga merasain tugas-tugas saya tuh Iya. banyak video, desain, apalagi ikut pengabdian juga di sana itu juga ada kayak desain video itu sangat penting kalau menurut. Terus yang suka videografi, yang suka desain, yang suka foto, silahkan gabung di anggota Persma karena jika kalian gabung di dalamnya hal-hal yang seperti itu akan dilatih skill kalian di dalamnya gitu. Jadi eman banget kalau anak fotografer, videografer, anak jurnalis, anak desain gak gabung Persma itu rugi banget sumpah. Hai Sobat Tinta, selamat datang di Podcast Tinta, podcast resmi dari UKM Persma Tinta Politeknik Negeri Banyuwangi. Hai Sobat Tinta, kembali lagi di Podcast Tinta. Oh, di podcast kali ini kita bakal perkenalan dari masing-masing divisi yang ada di UKM Persma. Nah, untuk kali ini kita kedatangan dari salah satu anggota Persma Tinta, yaitu kenalan dong Mas. Mana ini kamera? Yang itu. Oke. Kan santai ya. Oke, santai. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman anggota Persma yang telah menyiapkan untuk acara podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprianto. Saya merupakan anggota dari UKM Persma Tinta. Khususnya saya di bidang divisi penelitian dan pengembangan atau ya disingkat itu Litbang. Udah, gitu aja. Oke. Litbang kan ya Mas? Iya, betul. Litbang sendiri itu bergeraknya itu seperti apa sih Mas, tugas-tugas dari Litbang itu sendiri? Kalau untuk Litbang sendiri itu sebenarnya bergeraknya bergeraknya itu kita ke ranah lebih banyak untuk meneliti baik suatu kasus yang terdapat di kampus secara internal maupun eksternal, baik itu dari permasalahan mahasiswa, permasalahan akademisi dan juga yang berhubungan dengan itu tentang apa ya, hak dari mahasiswa sendiri gitu. Kita mengulik suatu kasus itu demi kesejahteraan dari mahasiswa itu sendiri. Jadi seperti itu. Dan tidak hanya itu saja, di Litbang sendiri itu berfungsi juga mengembangkan SDM dari para anggota Persma. Terutama di Litbang sendiri kita itu mengadakan beberapa pelatihan di mana di dalamnya dapat meningkatkan SDM dari anggota Persma itu sendiri. Jadi Litbang ini cukup sibuk ya Mas ya, nggak cuma ngurusin dari dalam tapi luar juga gitu kan ya. Kayak kalau misal ada kasus yang perlu kita usut, jadinya Litbang yang turun tangan gitu kan ya. Betul. Oke. Bukan Litbang sih yang turun tangan, tapi kita itu orang pertamanya gitu. Tapi kalau misal kita juga dibantu dari anggota Persma yang lain gitu. Jika kita membutuhkan SDM di dalamnya, itu kita juga bisa meminta bantuan di anggota Persma yang lain. Tapi yang pertama terjun itu Litbangnya dulu ya, betul. Untuk jadi, penelitiannya gitu kan ya. Ya betul. Jadi seperti orang pertama di dalam meneliti kasus itu, juga dibantu Imret juga kita dapat arahan dari ketum gitu. Kita nggak mungkin gerak kalau nggak dapat arahan gitu, tapi kita juga gerak sih gitu. Iya, bagus. Terus tadi kan bilangnya juga ada pengembangan. Nah, kalau untuk pengembangan sendiri itu misalnya seperti apa Mas, pelatihan yang diberikan untuk SDM di dalamnya sendiri? Kalau pengembangan yang pastinya kita mengembangkan SDM itu di dalamnya itu ada pelatihan. Yang pertama yang termasuk dalam proker kita itu proker PJTL. PJTD terlebih dahulu, maaf. PJTD, di mana PJTD itu merupakan kepanjangan dari pelatihan jurnalistik tingkat dasar, di mana itu diwajibkan bagi anggota Persma Tinta. Di dalamnya itu kita
bagaimana sih cara jadi jurnalis terutama tingkat dasar, terus cara fotografer dasar, videografer dasar, pokoknya semua dasarnya itu ada dalam PJTD itu gitu. Setelah PJTD kita ada program kerja lagi itu namanya PJTL. PJTL itu kepanjangan dari pelatihan jurnalistik tingkat lanjut, di mana itu proker setelah PJTD. Ya sama seperti PJTD, namun di sini kita lebih ke fokus ke apa ya, ke pengembangan skillnya di dalamnya. Nggak dasar-dasar aja, tapi kita pengembangan skillnya itu ada dalam PJTL itu. Seperti itu. Yang tentunya nanti pematerinya juga ahli dalam bidangnya gitu. Ya jadi ditunggu aja ya proker dari PJTD sama PJTL ini. Terutama kan ada anggota baru nih. Iya, Anggota baru habis ini kalian wajib ikut PJTD ya kalau jika kalian masuk anggota Persma. Wajib banget. Karena emang banget loh kalau nggak ikut PJTD itu, karena kan kalian dasar-dasarnya kayak jurnalis, terus video, fotografi, kalian itu diajarkan di sini ya Mbak ya, di situ. Jadi seperti itu. Dan nggak akan sia-sia juga ilmu. Pasti Ilmunya- bakal ke bawah juga kok di kehidupan sehari-hari. betul. Apalagi zamannya yang kayak serba Digital. online-nya. Sekarang ini masa pandemi ya kan. Apalagi kalian tugas-tugas pasti bikin video gitu kan, sangat penting sekali ya. Apalagi juga desain. Itu kalian juga apalagi di perkuliahan itu kok sangat dibutuhkan wes suatu hal yang seperti itu. Saya juga ngerasain kok Mas. Saya juga merasakan tugas-tugas saya itu Iya. banyak video, desain, apalagi ikut pengabdian juga di sana itu juga ada kayak desain video, itu sangat penting kalau menurut Ilmunya saya. jadi nggak akan sia-sia. Pasti bakal ke bawah. Oh ya, terus kan masalah PJTL itu tadi kan kelanjutan dari PJTD. Jadi kayak Betul. mengasah skill bagaimana kita bisa lebih upgrade lah ya. Terus yang di upgrade itu skill yang seperti apa Mas? Kayak misal kayak skill dari kepenulisan kah atau bagaimana? Betul. Untuk PJTL itu kita ya fokus pada pengembangan dalam skillnya itu. Bisa juga dalam jurnalistiknya, bagaimana cara jadi jurnalis yang baik dan benar, dan update ilmunya, karena kan namanya ilmu tiap tahun itu jelas update ya. Bagaimana cara yang baik, penulisan yang baik, cara menjadi jurnalis yang baik itu nanti ada di dalam PJTL itu, dengan pemateri yang luar biasa pastinya. Tunggu aja ya. Aku mau tanya lagi nih. Tantangan jadi litbang itu apa sih? Tantangan jadi litbang apa ya, kalau menurut saya sendiri yang pernah saya alami sampai detik ini, itu kita intinya itu mau belajar untuk kritis gitu, mau belajar untuk kritis dan apa ya, tetap apa namanya, tetap fokus pada suatu berita gitu, sehingga berita itu memang jika kalian ada misal nih ada berita gitu, kalau kalian ngusut setengah itu pasti nanti bakal nggak kelar gitu. Jadi harus benar-benar suatu berita itu harus kita dalami, kita kulik sampai sedalam-dalamnya supaya suatu berita itu tidak menjadi fitnah atau hoax ya, seperti itu. Jadi ada ya Mas, harus melek berita. Ya harus melek berita juga, harus update juga, dan pastinya harus mengorbankan tenaga dan juga pikiran dan juga hati enggak ya. Oke, apalagi kalau ini ya Mas, kalau misal ada suatu kasus dari mahasiswa, tentunya kan dari litbang sendiri tuh harus siap mendampingi korban gitu kan ya. Iya, Kayak ada pendampingan korban gitu. korban kayak gimana? Ya gitu deh. Korban. Ya gitu deh ya Mas ya. Oke. Kalau mau tahu gabung dulu di Persma, oke? Oke, jadi karena tugasnya banyak nih ya, kalau yang aku lihat di litbang itu sendiri, anggotanya sendiri tuh ada berapa sih Mas? Oh ya, untuk anggota litbang itu sangat luar biasa ya. Kalau Oh luar biasa banget guys. iya, ini pasti yang melihat nanti anggota litbang ini senyum-senyum ini di rumah. Iya nih, pasti Ya, luar biasa sekali. Litbang itu yang pertama saya sendiri itu di dalamnya sebagai anggota ya, jadi anggota.
Terus di Litbang sendiri itu ada koordinatornya itu ada Febian Gabriela Monica. Jangan namanya namanya aduh loh sulit gitu, kayak Inggris banget gitu Monica itu. Terus ada Dewi Maya juga, kemudian ada Faratunisa, kemudian ada apa saya agak lupa ya. Terus Aduh, gimana nih, guys? Afif, ada Adele gitu. Jadi cowoknya cuma 2. Cowoknya cuma 2. Jadi semua betina. Oh, tapi mereka betina-betina hebat, Mas. Iya, betina-betina kuat dia itu. Anggota Litbang itu kalau menurut saya itu udah kayak mentalnya mental healthy-nya itu kayak baja gitu loh. Betul. Apalagi cewek-cewek kan ya. Cewek-cewek kayak gitu itu harus siap dengan segala tekanan. Gitu, guys. Gitu. Jadi buat teman-teman khususnya yang belum daftar atau yang belum gabung pada UKM Persma Tinta, jadi kami tunggu kehadiran dari para anggota baru. Untuk anggota sendiri itu semester berapa ya, Kak? Semester 1 dan 3, Kak. Oh iya. Buat kalian yang semester 1 nih, yang semester 1 buat para mahasiswa baru, khususnya jika kalian minat dalam hal jurnalistik atau yang suka nulis atau yang suka nulis itu khususnya nulis berita ya. Terus yang suka videografi, yang suka desain, yang suka foto, silahkan gabung di anggota Persma, karena jika kalian gabung di dalamnya, hal-hal yang seperti itu akan dilatih skill kalian di dalamnya gitu. Jadi eman banget kalau anak fotografer, videografer, anak jurnalis, anak desain gak gabung Persma itu rugi banget sumpah. Karena Persma ini sangat membutuhkan hal yang seperti itu gitu. Iya sih, betul. Dan melatih jiwa-jiwa kayak peduli lingkungan. Kan kita kan Ya, kayak betul. dilatih lebih kritis, lebih peduli lingkungan. Kalau dulu kita sekolah apa sih kayak nggak peduli lah ada apa sih di sekolah, di kampus gitu kan ya. Tapi kalau di Persma, kita harus menyuarakan itu Iya, karena itu sebagian dari hak mahasiswa gitu kan ya. Kita harus lebih peduli sama sama mahasiswa, terutama terhadap suatu kebijakan kampus yang mungkin agak ini nanti disensor gak sih? Nggak apa-apa, Agak menyeleneh gitu. agak Terus itu menyeleneh. pokoknya kita lebih ya bukan pro ke mahasiswa sih, pokoknya kita lebih ke apa ya, Menyuarakan lebih gitu. menyuarakan aspirasi dari mahasiswa tersebut, karena kita Persma Tinta, pers mahasiswa UKM Tinta. Oke, terima kasih Mas Supri Oke, untuk sama-sama. perkenalan Litbangnya. Buat teman-teman yang mau gabung di Persma Tinta bisa belajar nih tentang Litbang. Nanti juga bakal ada video-video lainnya yang membahas tentang macam-macam divisi yang ada di UKM Persma. Oke, see you in the next video guys. Bye-bye. Hai Sobat Tinta, selamat datang di Podcast Tinta, podcast resmi dari UKM Persma Tinta Politeknik Negeri Banyuwangi.